Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang shortest path sebagai transshipment problem. Transshipment problem adalah masalah transportasi dengan setiap demand dan supply-nya bernilai 1 dan diasumsikan terdapat hubungan pada setiap pasang titik I, J, di mana I-nya 1 sampai N-1 dan J-nya mulai dari 2 sampai dengan N. Kemudian anak panah atau jalur yang tidak terdefinisi pada jaringan, ini kita kenai biaya yang besar supaya nanti tidak terpilih. Kemudian biaya 0 untuk anak panah atau jalur dari titik I ke titik I itu sendiri. Nah, untuk contoh pada kasus yang sebelumnya dengan diagram networknya yang seperti ini ya, maka kalau kita formulasikan transshipment problemnya, jadi di sini I-nya mulai dari 1 sampai 5, kemudian J-nya mulai dari 2 sampai 6. Kemudian supply-nya masing-masing 1 dan demand-nya juga masing-masing 1. Nah, ini adalah biayanya. Biaya di sini sama dengan jarak di sini ya. Jadi misalkan jarak antara 1 dan 2 itu adalah 4, maka di sini kita tulis 4 jarak antara 1 ke 2. Kemudian dari 1 ke 3 itu adalah 3, ini ya 1 ke 3 jaraknya adalah 3. Kemudian dari 1 ke 4 kan enggak ada, 1 ke 4, 1 ke 5 dan 1 ke 6 itu tidak ada, maka ini kita beri nilai yang sangat besar, misalkan 10.000. Kemudian dari 2 ini menuju ke 4 dan 5, jadi dari 2 ini yang keempat itu biayanya 3, ya 2 ke 5 itu biayanya adalah 2. Kemudian yang tidak dilewati itu kita beri nilai yang besar, yaitu misalkan 10.000. Jadi untuk semua jalur ini kita buat formulasinya ada di sini ya. Jadi sampai terakhir nanti yang di 5 ke 6 ya, 5 ke 6 itu jaraknya adalah 2, jadi biayanya kita beri 2 di sini. Kemudian XIJ dengan I-nya 1 sampai 5 ya, di sini I-nya 1 sampai 5, kemudian J-nya 2 sampai 6. XIJ ini adalah banyaknya produk yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Nah, pada kasus transshipment nilai variabelnya ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1, atau lebih tepatnya nanti XIJ itu dinyatakan sebagai XIJ itu 0 apabila jalur I ke J itu tidak dipakai dan 1 apabila jalur I ke J dipakai. Nah, model linear programmingnya menjadi seperti ini. Minimum Z 4x12, jadi ini 4x12 ditambah 3x13 ditambah 10.000x14 ditambah 10.000x15 ditambah 10.000x16 dan seterusnya nanti sampai yang terakhir adalah 2x56. Nah, ini kita minimumkan. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya ini tadi, total biayanya. Atau kalau di shortest path itu adalah minimum jaraknya. Kemudian kendalanya yang ke kanan ini ya, X12, X13
ditambah X14 ditambah X15 ditambah X16 ini harus kurang dari sama dengan 1. Ini untuk semua baris, jadi sampai terakhir. Nanti X52 ditambah X53 ditambah X54 ditambah X56 ditambah X ini tadi 55 ya, tambah X56 kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi nanti ada untuk yang supply itu ada 5 baris. Kemudian demandnya itu kita jumlahkan kolomnya, jadi X12 ditambah X22 ditambah X32 ditambah X42 tambah X52 itu harus lebih dari sama dengan 1, yang ini lebih dari 1. Kemudian X13 ditambah X23 tambah X33 tambah X43 tambah X53 ini lebih dari sama dengan 1, sampai nanti yang kolom terakhir ini X16 tambah X26 tambah X36 tambah X46 tambah X56 ini lebih dari sama dengan 1. Jadi yang kendalanya ini depannya enggak ada nilainya ya, 1 semuanya. Kalau yang fungsi tujuannya ini berkaitan dengan biayanya ini. Jadi ini adalah model linear programmingnya. Ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Fungsi kendalanya ada 2 macam. Ini untuk supply-nya dan yang ini untuk demand. Kemudian XIJ lebih dari sama dengan 0. Di sini I-nya mulai dari 1 sampai dengan 5 dan J-nya mulai dari 2 sampai 6 ya. Ini J-nya 2 sampai 6, ini I-nya 1 sampai dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan masalah linear programming jalur terpendek ini sebagai transshipment problem, kita bisa menggunakan Excel untuk menyelesaikannya. Jadi dasar kita ada di sini, fungsi biayanya. Oke, jadi ini nanti kita copy ke Excel. Ini adalah fungsi biaya tadi ya. I-nya 1 sampai 5, J-nya 2 sampai 6. Kemudian supply-nya adalah masing-masing 1, kemudian demand juga masing-masing 1. Nah, kemudian kita buat ini untuk tempat nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu yang di sini. Ya, ini untuk nanti nilai dari X12, nilai dari X13, X14, X15, X16 dan seterusnya. Ini kita beri inisial nilainya 1 semua dulu. Nanti ini akan berubah. Kemudian yang di sisi kanan ini kita jumlahkan dari ini ya, J berapa ini, J4 sampai N4. Ini kita jumlahkan. Kemudian ini juga masing-masing baris kita jumlahkan. Kemudian yang di sini ini juga kita jumlahkan kolomnya nanti. Jadi yang ini kalau kita jumlahkan ini nanti untuk memperoleh kendala supply-nya. Ini kita jumlahkan, ini kurang dari sama dengan 1 ya untuk supply-nya. Kemudian yang kolomnya ini juga kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan J4 sampai J8. Ini nanti lebih dari sama dengan 1. Ini juga kita jumlahkan, jadi setiap kolomnya ini kita jumlahkan. Ini untuk memperoleh kendala demand. Kemudian kita buat juga fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya itu adalah sum produk. Perkalian antara biayanya ya, biayanya ini dengan X-nya. Jadi ini adalah X-nya. Kemudian ini adalah biayanya. Sehingga
fungsi tujuannya tadi kan meminimumkan 4x12 ya, 4x12 tambah 3x13 dan seterusnya gitu kan. Nah ini sama dengan di Excel itu kita menggunakan fungsi sum product daerah ini ya, daerah ini dengan daerah yang di sini. Jadi yang daerah yang di sini ini adalah x-nya. Nanti ini yang akan bernilai 0 atau 1. Kemudian ini adalah biayanya. Jadi perkalian seperti ini tadi ya. Perkalian antara biaya dengan x-nya. 4x12 ditambah 3x13 gitu ya. Jadi 4 kali x12 ditambah 3 kali x13 dan seterusnya. Oke, ini fungsi tujuannya di sini. Jadi sum produk B4 sampai F8. Jadi semuanya ini dikalikan dengan J4 sampai N8. Oke, kemudian kita gunakan solver. Nah, untuk di solver itu yang sel ini kita isi dengan sel A13 yang merupakan fungsi tujuannya. Kemudian kita pilih min karena kita mau meminimumkan fungsi tujuan. Kemudian by changing variable cell ini kita isi sel yang variabel tadi, yang satu tadi. Ini selnya dari J4 sampai N8. Kemudian fungsi kendala untuk supply dan demandnya kita taruh di sini, subject to the constraint. Jadi yang kita jumlahkan tadi ya, ini lebih dari ini J1 sampai N11. Nanti sambil dicek di Excelnya tadi. Sedangkan ini adalah untuk yang kendala demand. Kemudian kita pilih ini yang non negativitas. Kemudian kita memilih algoritmanya, kita pilih simplex LP. Oke, kalau sudah ini kemudian kita klik solve. Nah, yang berubah nanti adalah nilai dari fungsi objektif, ini ada 8, artinya jarak terpendeknya adalah 8. Kemudian yang di sini tadi itu kan nilainya awalnya 1 semua ya. Nah, ini sudah berubah menjadi ada yang 0, ada yang 1. Nah, yang 1 itu berarti yang dipakai jalurnya. Misalkan ini X12. Berarti X12 itu nilainya 1. Artinya kalau pakai shortest path tadi, berarti kita memilih jalur 1, 2. Kemudian 25 ya. 1, 2, kemudian 25. Kalau yang sama ini, maksud sama itu dari 3 ke 3 ini nggak usah kita pilih. Demikian juga yang ini 4 ini juga tidak kita pilih. Kemudian tadi ada 1, 2, 25 dan ini 5, 6. Jadi jalurnya adalah 1, 2, 25, 5, 6. Ini kalau kita menggunakan solver dengan panjang jaraknya adalah 8. Oke, jadi solusi optimalnya adalah 1, 2, 25 dan 56 dengan panjang jaraknya adalah 8. Baiklah, demikian untuk materi shortest path sebagai transshipment problem dan juga cara penyelesaiannya menggunakan Excel. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.